Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, Anissa と申します。よろしくお願いします。Minasan, perkenalkan, saya Anissa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang 6 kalimat perintah yang biasa digunakan guru ketika di dalam kelas dan juga tentang penggunaan sumimasen. Saat pembelajaran di kelas, sensei biasanya akan mengucapkan kalimat-kalimat perintah dalam bahasa Jepang ya tentunya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya sensei mengucapkan kalimat perintah tersebut? Nah, mari kita pelajari di video kali ini ya. Kalimat perintah yang pertama adalah kite kudasai. Ya, kalimat ini digunakan untuk memerintah seseorang untuk mendengarkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kite kudasai dapat diartikan dengan dengarkanlah. Kite kudasai. Kite kudasai ini biasanya digunakan untuk meminta seseorang mendengarkan radio maupun audio yang lain. Contohnya yaitu radio kite kudasai, dengarkanlah radio. Kalimat perintah yang kedua adalah kaite kudasai. Ya, kaite kudasai ini adalah perintah yang digunakan untuk meminta seseorang agar menulis, atau dalam bahasa Indonesianya sendiri dapat diartikan dengan tulislah. Kaite kudasai. Kaite kudasai biasanya digunakan untuk meminta seseorang untuk menulis dalam huruf hiragana, katakana maupun romaji di buku tulis maupun menggunakan alat yang lainnya. Contohnya yaitu hiragana kaite kudasai, tulislah huruf hiragana. Kalimat perintah yang ketiga yaitu yonde kudasai. Nah, kalimat perintah ini digunakan untuk meminta seseorang untuk membaca suatu buku, atau dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan dengan bacalah. Yonde kudasai. Kalimat perintah ini biasanya digunakan saat meminta seseorang untuk membaca buku maupun tulisan di PPT. Contohnya, hon wo yonde kudasai, bacalah buku. Kalimat perintah yang keempat yaitu akite kudasai, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan bukalah. 5ページを開けてください。 Selain perintah untuk membuka halaman buku, kalimat ini dapat digunakan untuk perintah membuka pintu maupun jendela. Contohnya yaitu go peji o akete kudasai, bukalah halaman 5. Kalimat perintah yang kelima adalah ite kudasai, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan berbicaralah. 言ってください。 Ungkapan ini dapat digunakan ketika kita tidak mendengar sesuatu dengan jelas dan meminta seseorang untuk mengucapkannya sekali lagi. Contohnya yaitu moichido itte kudasai, tolong ucapkan sekali lagi. Dan kalimat perintah yang keenam atau yang terakhir yaitu mite kudasai. Nah, kalimat ini biasanya digunakan untuk meminta seseorang untuk melihat sesuatu. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan dengan lihatlah. 見てください。 Ungkapan ini biasanya digunakan untuk meminta siswa melihat buku, PPT, maupun hal yang lainnya. Contohnya yaitu PPT o mite kudasai, lihatlah PPT. Nah, gimana nih? Sudah pada hafal belum ke-6 perintah yang tadi? Jangan lupa dihafalkan ya minasang. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan sumimasen. Pasti minasang sudah tahu dong apa itu arti dari sumimasen? Ya, benar sekali. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sumimasen. Di minggu lalu kita belajar tentang sumimasen itu artinya meminta maaf. Tapi ternyata sumimasen ini punya fungsi yang lain loh. Jadi ada 3 fungsi yang lain dari penggunaan sumimasen ini. Nah, kita akan pelajari di video ini ya. Nah, yang pertama, sumimasen ini dapat digunakan untuk meminta izin kepada guru. Jadi, misalnya ketika sedang pembelajaran nih, minasang ingin pergi ke toilet. Nah, minasang bisa gunakan ungkapan sumimasen ini untuk izin pergi ke toilet. Untuk percakapannya, kita simak video selanjutnya ya. すみません。トイレいいですか？はい、いいですよ。どうぞ。
先生、すみません。トイレいいですか？はい、いいでしょ? Dozo. Nah, yang kedua, ungkapan sumimasen ini dapat digunakan untuk meminta izin kepada teman. Jadi, misalnya Minasang lupa nggak bawa pulpen, lalu Minasang ingin meminjam pulpen ke teman. Nah, Minasang bisa gunakan ungkapan sumimasen ini untuk meminjam pulpen tersebut. Untuk contoh percakapannya, kita simak video selanjutnya ya. すみません。これ、いいですか？はい、いいですよ。どうぞ。リサさん、すみません。これ、いいですか？はい、いいでしょ? Dozo. Nah, yang terakhir, ungkapan sumimasen ini dapat digunakan ketika Minasang tidak paham tentang suatu yang diajarkan. Jadi misalnya ketika di dalam kelas nih, Minasang ingin bertanya kepada sensei. Nah, Minasang bisa gunakan ungkapan sumimasen ini. Atau ketika Minasang tidak paham tentang materi yang diajarkan, jadi ingin meminta sensei untuk menjelaskannya sekali lagi. Nah, Minasang bisa gunakan ungkapan sumimasen ini. Untuk contoh percakapannya, kita simak di video selanjutnya ya. すみません。質問いいですか？いいですよ。どうぞ。すみません。もう一度お願いします。いいですよ。先生、すみません。質問いいですか？いいでしょ? Dozo. 先生、すみません。もう一度お願いします。いいでしょ? Nah, itu tadi ketiga penggunaan lain dari sumimasen ya. Apakah Minasang sudah paham dengan penggunaannya? Kalau belum, silakan Minasang pahami terlebih dahulu ya. Nah, jadi hari ini Minasang sudah belajar tentang 6 ungkapan kalimat perintah yang biasa digunakan ketika di dalam kelas dan juga 3 fungsi lain dari sumimasen. Ya, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ya, minasan arigatou gozaimasu. Ganbatte kudasai.